Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas dan komunikasi pembelajaran. Sebenarnya ini harusnya kita bahas satu persatu karena merupakan dua hal yang berbeda, yaitu antara pengelolaan kelas dan komunikasi pembelajaran. Tetapi keduanya memiliki relevansi karena dalam pengelolaan kelas tentu ada komunikasi gitu ya, di mana pengelolaan kelas dan komunikasi pembelajaran ini bisa membantu teman-teman guru atau pendidik ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga komunikasi efektif dengan peserta didik ya. Baik teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas itu pengertian dan tujuan pengelolaan kelas. Ya tentu di setiap sekolah atau dimanapun gitu ya yang berkaitan dengan pembelajaran tentu ada namanya pengelolaan kelas ya. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, memastikan tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Ya, itu pengertiannya ya. Kemudian memiliki tujuan menciptakan lingkungan kondusif ya, tadi disampaikan. Kemudian menjaga ketertiban dan disiplin, memotivasi partisipasi aktif siswa. Itu pengelolaan kelas ya. Tujuan dan pengertiannya akan kondisi yang membuat siswa itu nyaman, kemudian secara indikator-indikator pembelajaran tercapai. Ya, maka dengan demikian manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan interaksi edukatif ya antara guru dan siswa, meminimalkan gangguan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan kelasnya sudah dikelola dengan baik, ya dipastikan tempat duduk segala macamnya, maka antara interaksi antara guru dan siswa itu lebih optimal atau lebih maksimal dan juga gangguan-gangguan dalam pembelajaran itu bisa diminimalisir gitu ya. Nah, dalam pengelolaan kelas tentu ada prinsip-prinsip yang harus dikedepankan atau yang harus ditaati gitu ya. Prinsip pengelolaan kelas yang pertama adalah keteraturan, ya, keteraturan. Jadi menjaga aturan kelas dan aktivitas pembelajaran yang teratur. Jadi teratur ya. Eh, Kemudian yang kedua keadilan, ya, keadilan. Memperlakukan siswa secara adil tanpa diskriminasi. Jadi kita sebagai guru tidak boleh membedakan satu siswa dengan siswa lainnya. Misal siswa ini karena orang tuanya dekat sama kita gitu ya, jadi dibedakan. Gitu. Kemudian kalau yang ini karena orang tuanya tidak pernah menyapa kita atau apa, maka siswanya tidak diberikan keadilan gitu kan, tidak adil. Kemudian yang ketiga fleksibilitas ya, di mana menggunakan berbagai strategi sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu. Jadi fleksibel gitu ya. Fleksibel sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan indikator-indikator gitu kan. Jadi nggak kaku gitu ya. Eh, itu ya prinsip pengelolaan kelas itu. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan. Menyeimbangkan kontrol guru dan juga kebebasan siswa. Artinya apa? Artinya antara guru dan siswa itu harus seimbang gitu kan. Eh, dan siswa diberikan kebebasan ya, kebebasan. Jadi jangan sampai dikekang gitu ya, dikekang oleh guru. Jadi guru dikontrol dan juga siswa diberikan kebebasan ya. Itu prinsipnya. Kemudian ada strategi dan faktor pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, yang pertama strateginya adalah preventif atau pencegahan. Jadi awal pembelajaran itu preventif ya, mencegah. Jadi dari awal kita udah prepare ya, udah prepare,
bagaimana supaya kondisi ya lingkungan kelas itu sesuai ekspektasi kita, ya, senyaman mungkin gitu ya, senyaman mungkin. Itu namanya preventif ya, mencegah gitu ya, mencegah. Kemudian yang kedua ada strategi korektif ya. Kalau ada preventif, nah tentu ada korektif. Nah, jadi menyelesaikan masalah disiplin ya, menyelesaikan masalah disiplin dengan pendekatan solutif. Nah, ketika ada berbagai masalah dalam pengelolaan kelas, maka kita koreksi ya, korektif. Kita koreksi. Kemudian dengan pendekatan yang memberikan solusi. Begitu. Untuk faktornya, yang pertama ya, tentu ada faktor fisik ya atau sarana prasarana, misal tata letak kursi, ventilasi, dan pencahayaan yang memadai. Ya, tentu kalau misalkan kursinya tidak tidak apa namanya tidak cukup atau kurang gitu kan. Kemudian ventilasinya tertutup, kemudian pencahayaannya tidak apa namanya tidak sesuai gitu kan, gelap. Nah, itu kan bisa mempengaruhi bagaimana mengolah kelas. Itu faktor fisik ya atau sarana ya. Dan juga yang lainnya ya. Kemudian faktor sosial. Nah, faktor sosial ini lebih kepada hubungan positif ya antara guru dan siswa. Nah, ini bisa mempengaruhi atau mempengaruhi ya dalam pengelolaan kelas gitu ya. Semakin baik hubungan antara guru dan siswa, semakin positif maksudnya, maka pengelolaan kelasnya semakin baik ya, semakin mudah gitu. Semakin tidak harmonis antara guru dan siswa, maka dari sisi pengelolaan kelas itu sulit gitu ya, sulit untuk dikelola dengan baik. Itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi pembelajaran. Pertama, definisi ya. Jadi komunikasi itu kan proses penyampaian informasi ya antara guru dan siswa. Bagaimana kita mengkomunikasikan informasi positif, informasi yang baik ataupun ilmu pengetahuan dari guru ya, dari kita kepada siswa. Tujuannya apa? Dengan tujuan pemahaman dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Itu ya, komunikasi pembelajaran. Dengan manfaat membangun interaksi positif dan memperjelas materi pembelajaran. Artinya dengan adanya komunikasi pembelajaran yang baik ini, indikator-indikator pembelajaran diharapkan bisa tercapai. Ya, tujuan pembelajaran bisa tercapai, begitu ya. Kemudian ada komponen komunikasi pembelajaran, ya. Jelas ya. Yang pertama pengirim, ya. Mengirim yaitu guru sebagai penyampai informasi pembelajaran. Yang kedua pesan ya. Pesan itu artinya berarti materi atau informasi yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Materinya apa gitu ya. Kemudian media ya. Media ini sarana ya, sarana komunikasi seperti verbal, tulisan ataupun teknologi ya. Medianya apa ya? Media yang digunakan apa? Bisa kan media ceramah gitu, metode ceramah gitu kan. Oh, berarti kan verbal ya, suara gitu kan. Atau kita bisa menggunakan tulisan gitu kan, tulisan atau juga teknologi, misal video ya, YouTube, TikTok ya, media-media sosial juga bisa ya penyampai. Kemudian penerima. Nah, penerima ini siapa? Penerima itu jelas ya siswa ya sebagai penerima pesan dalam pembelajaran. Jadi kesemuanya itu harus ada ya, harus ada. Tuh, pengirim, materinya apa, pesannya apa, medianya apa, sarananya, penerimanya siapa ya, siswa gitu kan. Nah, yang paling penting itu adalah ada di media biasanya ya. Bagaimana guru itu mengelola media yang baik
untuk menyampaikan pesan supaya mudah diterima oleh siswa. Oke, lanjut. Jenis-jenis komunikasi dalam pembelajaran. Ya, teman-teman atau Bapak Ibu, ya, komunikasi yang pertama ada komunikasi verbal, artinya melalui kata-kata ya, baik lisan maupun tulisan dan dalam proses pembelajaran verbal gitu ya. Kemudian yang kedua komunikasi nonverbal itu menggunakan ekspresi ya, ekspresi wajah, gerakan tubuh atau intonasi suara nonverbal. Misal ekspresi wajah, ketika guru marah itu ekspresi wajahnya, oh guru berarti sedang marah. Atau ekspresinya tuh guru sedang sedih, oh ternyata gurunya sedih. Itu kan komunikasi ya. Kemudian ada komunikasi visual, yaitu menggunakan gambar, diagram, atau alat bantu visual lainnya. Nah, itu komunikasi. Oke, kemudian ada hambatan dan teknik komunikasi ya, dalam meningkatkan komunikasi. Tentu hambatannya yang pertama hambatan dari sisi psikologis ya, kecemasan, kurang percaya diri ya pada siswa atau guru gitu ya. Itu yang akan menghambat komunikasi berjalan. Misal gurunya itu kurang percaya diri, misal ya, gurunya kurang percaya diri, maka pesan yang ingin disampaikan itu nggak akan tersampaikan gitu kan, karena kurang pede gitu kan, atau cemas, khawatir khawatir tidak diterima oleh siswa gitu. Jadi yang pertama adalah pede aja dulu gitu ya, pede aja dulu. Atau dari sisi siswanya gitu ya, dari sisi siswanya itu eh, dia tidak mau berkomunikasi karena malu ya misalnya gitu. Rata-rata kan anak-anak itu kepercayaan dirinya rendah. Nah, itu juga menghambat dalam komunikasi ya antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua ada hambatan linguistik, yaitu perbedaan bahasa atau istilah yang sulit dipahami. Ya ini biasanya kepada siswa daerah misal yang belum belajar bahasa Indonesia misalnya ya gitu kan, perbedaan bahasa gitu. Gurunya misal dia dari kota gitu nggak bisa bahasa daerah, nah, itu kan menjadi hambatan dalam komunikasi gitu ya. Maka teknik meningkatkan komunikasi atau teknik perbaikannya tentu adalah menyederhanakan bahasa ya, membangun empati dan menggunakan media interaktif. Ya kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami, ya gurunya jangan menggunakan bahasa-bahasa apa namanya yang kira-kira siswa itu tidak memahami, tapi gunakan bahasa sehari-hari yang kira-kira siswa itu mengerti gitu ya, supaya pesannya tersampaikan ya. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa ilmiah gitu kan yang ternyata siswa tidak mengerti. Untuk hasil melalui diskusi dan kerja kelompok ya. Jadi uh, untuk meningkatkan komunikasi bisa dibiasakan interaksi ya, diskusi, kemudian kerja kelompok. Nah itu dalam itu kan ada namanya komunikasi. Ya, terakhir ya, kesimpulan ya teman-teman ya, kesimpulan. Jadi intinya dengan memahami konsep dasar pengelolaan kelas dan komunikasi pembelajaran, seorang pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih efektif, menyenangkan dan juga produktif bagi peserta didik. Dan dengan pengelolaan kelas yang baik pula ya, indikator-indikator pembelajaran atau siswa belajar itu menjadi lebih nyaman dan lebih mudah memahami ya, karena nyaman itu ya, karena siap belajar. Kemudian dengan komunikasi yang efektif di dalam kelas menjadikan
pesan yang ingin disampaikan dalam materi pembelajaran menjadi mudah diterima oleh siswa. Dan pada intinya siswa bisa mengimplementasikan materi-materi pembelajaran yang ada dalam tujuan pembelajaran atau indikator-indikator pembelajaran ya, seperti itu. Apapun mata pelajarannya ya atau pembelajarannya, kalau misalkan pengelolaan kelasnya baik, komunikasi pembelajarannya baik, insya Allah siswa bisa menerimanya dengan cepat gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Setelah ini teman-teman silakan nanti isi form yang berkaitan dengan evaluasi materi tentang pengelolaan kelas dan juga komunikasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.